Kalian jangan bawa-bawa gereja. Jadi dari mana kau dapatkan pemahaman itu? Kenapa kamu ngomong bawa gereja? Apa hubungannya? Dari mana kau dapatkan pemahaman itu? Itu saya jelaskan tuh. Dari mana? Huruf. Saya tahu bahasa Indonesia huruf besar. Berarti pernyataan kau Bapak huruf besar, Bapak huruf kecil berdasarkan pendapat kau sendiri gitu. Kok tanyalah semua Kristen pasti gitu jawabannya. Berarti berdasarkan pendapat kau sendiri. Seluruh Kristen. Hei, oke. Kalau kau menjawab seluruh Kristen, berarti Kristenlah Kristus. Berarti benar, Kristen sendirilah antikristus, kaulah penghujat. Sedangkan narasi Bapak huruf besar, Bapak huruf kecil tidak kau dapatkan dari pendeta, tidak kau dapatkan dari Yesus, berarti dari Kristen sendiri. Oke? Iya, boleh. Jelas ya? Terus Berarti antikristus siapa? Islam. Babi kau memang. Kau kan Anda kan nggak menghina Kristus. Oke. Nggak level aku kau. Oke, lanjut pengemaku jujur, lanjut. Ngapain kau lari? Blender. Bang Blender sholat. Oh, bilanglah. Aku menghargai ini waktu sholat. Lah kan udah dibilang tadi zuhur dulu. Kau aja yang nggak paham. Oh ya, maaf lah. Maaf, Mbak Diata yang cantik nih. Emang kamu nggak level? Ditanya, sebentar, saya ngomong nih. Kamu tuh ditanya dari mana konsekuensinya lo bisa ngerubah kata Bapak itu beda dengan yang lainnya. Kan dikatakan di kitab 1 Kisah Para Rasul 14:15. Ya, terus dikatakan di Matius 13 itu jangan ada Bapak selain Bapak yang ada di surga. Kita bicara di Matius 23, Bang. 23, Bang. Jangan lari kemana-mana. Matius 23, oke. Matius 23. Iya. Oke. Ayat 8. Ayat 9 tadi kami bicara. Oke. Lanjut, Bang. Saya minta gini aja deh, karena Bang Blender lagi sholat. Abang Gema dulu bicara, aku mute ya. Oke, lanjut. Oke. Enggak usah di-mute. Saya mau minta tolong kamu bacain aja 2 Petrus 1:20. Kita satu-satu dulu, Bang, supaya diskusinya bagus. Selesai dulu. Dibaca dulu. Tidak ada hubungannya. Kita bikin koridor dulu, biar kita jangan lari kemana-mana. Coba, iya, saya bertanya. Tolong bacakan, tolong jelaskan 2 Petrus 1:20. Saya mau tanya dengan abang. Apakah abang dengan Blender sama dulu. mengakui Paulus? Kamu mau diskusi apa mau ngeyel-ngeyelan? Itu kan kitab kamu yang saya suruh baca. Apa itu kitab orang Hindu? Baca 2 Petrus 1:20. Kita pakai ayat aja, main ayat aja kita. Ya, kita nggak usah banyak bacot, ngoceh begini-gini kayak pendeta aja kamu tuh ya kan. Kita pakai ayat aja. 2 Petrus 1:20 dibaca. Cepat. Nyapa Bang Eli dulu. Bang Eli, siang Bang Eli. Islam apa Kristen Bang Eli? Bang Eli? Ayo, Bang Eli? Cepat. Cepat Bang Eli, Islam apa Kristen Bang? Diam aja. Enggak, turunin aja kalau diam aja. Jawab. Saya baca lah Bang ya. Iya baca 2 Petrus 1:20 dibaca. Iya ada. Nggak usah ini. Abang kan paham tentang nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi di ayat 20 abang ambil sendiri. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh tafsir menurut kehendak sendiri. Nah, kamu jangan coba-coba menafsirkan kitab kamu itu untuk sendiri ya. Ini kata Petrus bukan kata Tuhan. Ini kata Petrus waktu dia berdakwah, bukan kata Tuhan. Petrus itu rasul apa tukang jeruk? Tukang jeruk. Menurut keagamaan kamu? Tukang jeruk kalau kalian mau. Petrus Kan itu ada tukang hubungan. jeruk apa seorang rasul? Terserah kamu lah, mau kau. Terserah Anda, mau rasul, mau tukang jeruk, mau tukang kuli bangun, nggak apa-apa. Kan banyak nama Petrus. Kamu ngerti gak bahasa saya? Saya ngomong baik-baik ini. Menurut kamu itu Petrus itu rasul apa? Menurut kamu itu Petrus itu rasul apa tukang jeruk? Kok kata Petrus? Kamu bilang tadi. Saya kembalikan ke Anda. Kata Petrus. Dengar dulu. Kata Petrus. Iya, kamu kan bilang tukang jeruk. Terserah kamu. Jangan bermain lidah sama saya. Saya tuh udah ratusan orang Anda yang main lidah. Jangan bermain lidah sama saya.
Sekarang saya mau nanya, senang. Petrus Dengar, Bang. Petrus Mau itu kau mau seorang habis rasul, 100.000 saya apa senang. seorang tukang Senang, Bang. jeruk? Kristen itu tidak suka masuk murtad. Mualaf ada bagus gitu. Kami senang kok. Yang Kristen nggak jelas masuk mualaf bagus sekali. Bukan rugi kami nggak, malah senang banget. Orang yang nggak ikut Yesus udah masuk aja biar mereka tuh mengimani QS 19 ayat 71, Marium 71, biar baca itu ngapain itu gosong. Masuk sirah. Maria Neraka satu dulu kan. di surat Maria. apa? Di surat Enggak, Maria 19 Maria. ayat 71 baca tuh. Itu Coba kalian baca. semua harus masuk ke situ. Itu udah kewajiban, wajib Coba baca. masuk ke situ dulu. Iya melewati. Iya, baca di situ. Neraka Di lah. situ itu untuk Gosong. siapa? Untuk Kalian semua. untuk- Maka saya bilang ya buat siapa? Untuk manusia apa untuk binatang? semua pengikut Islam harus mengikuti pinggiran neraka itu. Gosong lah orang. Ini di sini aja kebiasaan nggak bisa Kristen. dekat, apalagi itu. Ini kebiasaan Kristen. Kristen ini pendusta. Ya teman-teman ya. Coba baca yang Anda benar yang di bisa mana ayatnya? berdosa dua hal. Bacalah itu QS. Di mana 19 ayat 21. dikatakan untuk orang Islam? Iya, kan kitabmu itu. Kan kita Anda kan? QS Kok bukan kitab saya kok 1971. itu. Ayat 1 Coba ya, baca Kak QS 1971. Iya, baca. QS 1971. Iya, Mariam. Nggak ada, nggak ada. QS Bagus ya. 1971 nggak ada. Nggak ada. Alah. Coba Kamu kamu tunjukin. Nggak ada. Mariam ayat 1. Nggak ada. Nggak ada. Ku baca di Nggak ada, sini. nggak ada, nggak Saya ada. baca ya. GS Saya baca 19 ya. GS 1971. Anda nggak tahu. GS 1971. Mariam. Coba kalian tahu. Aduh. Nggak apa-apa nih. Nih saya baca 71. Aduh, kamu muslim kok nggak tahu? Asik ngurusin kita orang. GS Tidak ada 1971. seorang pun di antara kamu muslim yang tidak melewati masuk neraka. Hal itu udah ketetapan Tuhan. Muslim. Iya. Kamu jangan Siapa kalau lagi seandainya nggak ada, mau saya ajukan kamu ke pengadilan, ini- kamu nambah-nambah isi Al-Quran. Jadi kitab siapa ini? Kitab siapa ini? Nggak, kalau nggak ada di kata sana Muslim, mau kamu saya masukin ke penjara. Nah, kan? Karena nambah-nambah Pengertian. Bukan ini di kitab siapa udah Nambahin ya, dulu. nambah-nambahin. Nggak apa-apa, dia biarin. Nih, Disangka tidak kita nggak seorang hafal kali pun. ayat itu. Maka kan saya bertanya, maka saya bilang tadi, mau banyak pun masuk ke Anda jadi mualaf, kami Kristen senang, nggak perlu kalian masuk ke Kristen, percuma. Kalau gini tipe-tipenya harus kesadaran lah. Jadi mungkin yang masuk ke sana Di sana masih goyang. di mana yang di QS 1971 itu dinyatakan di sana itu Nih. Muslim. Saya bacakan ya, tidak ada seorang pun di antara kamu. Ini kira-kira kamu itu Kristen kah atau Hindu? Baca semuanya. Bukan, kamu jelaskan dulu, munya itu apa ini? Siapa nih? Tidak Itu ada untuk manusia, seorang pun. seluruh manusia, bukan domba. Nah, domba itu binatang. Saya balikkan pertanyaan si Blender tadi. Apa dasarmu mu itu jadi manusia? Coba tunjukkan dalilnya di Quran. Mu itu ada tulisan apa? Semua manusia, coba. Ini kalau binatang Dari mana ini Anda mesti kasih nambah- tahu. nambah-nambahin Ini, kamu ini? jangan banyak bacot sama gue, jangan Nambah-nambahin banyak kamu. bacot. Diam. Gue pakai ayat. Nih Al-Quran ini. Iya. Silakan abangku. Lu tolol, makanya Baca. lu tolol. Nih gue kasih tahu nih sama lu nih. Ya. Tidak ada seorang Kita pun. diskusi yang baik, Bang. Iya. Udah diem lu, iya. berisik lu, udah kayak Aduh, perempuan, macam kayak ini. mama lagi kehabisan cabai lu, kayak softtek lu habis. Kumut ya, kumut. Gedein, Oke. gedein, gedein. Dinda Nia gedein anu gimana? Ya. Oke. Di sini katakan apa? Tidak ada seorang pun di antaramu. Di antaramu ini apa? Manusia yang tidak melewati sirat ke neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini orang Islam baru diselamatkan. Tambahin. Mentak di situ, mentak di situ. Membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan tersungkur. Orang yang takwa itu apa? Orang yang dikatakan di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu yaitu mengenal Bapa Allah. Nggak ada itu, hubungan dengan Yohanes. Tuhan yang esa. Jangan Dengerin campurkan dulu dengan gua, Yohanes. monyet, diam dulu gua lagi ngomong. Jangan Goblok hubungkan lu, dengan goblok, Yohanes gak tuh. tahu apa-apa lu. Anda penyesat. Bego lu. Lanjut. Nggak usah marah, Lu makanya lu abangku. Santai goblok aja. nggak bisa apa-apa. Dengerin lu. Kiara, nanti Gema yang nyuruh kamu ngobrol, baru bicara. Siap, Abangku. Gantian. Siap, Ya. abangku. Gantian biar Jadi dapat buat teman-teman ya. edukasinya ini. Siap. Ya. Kumut abangku ya. Jadi gini, orang Kristen ini begini ya teman-teman ya. Ini adalah ayat yang dipakai orang-orang misionaris menuduh ini adalah untuk Islam.
Ini seluruh misionaris. Baik saya di waktu di Sulawesi, waktu saya ada di Batam, ini yang dilakukan oleh misionaris. Ya, jadi ini bukan cerita odong-odong, ini nyata di depan saya tanya ini, dia nggak bisa jawab. Misionaris. Dan kebetulan Naga Bonar itu masuk Islam. Dia misionaris yang ada di daerah Sulawesi. Gue kasih tahu sama lu nih. Lu mau tahu siapa gua? Malu aja bisa masuk Islam gara-gara gue, tau gak lo? Gue kasih tau sama lo. Di sini katakan, tidak ada seorang pun yang diantaramu tidak akan melewati sirat. Di antaramu itu siapa? Manusia, seluruh manusia. Ini ayatnya. Ya. Summa nunajjil lazina taqaw ma wa nazur dhalimuna fiha jisiyan. Wa iza tudla alaihim ayatin ya bayyinati qala allazina kafarul lazina amanu ayul fariqu wa ayul fariqaini khairun maqamam wa ahsanu tadi nadiran. Di sini dikatakan nih ayat yang ke-73-nya. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa apa? Ini orang bertakwa. 71 Bang. Jangan lari kemana-mana. Iya, ini kan 71 udah gue baca. Jangan karang bebas. Ya. Ini kan lu yang tolol dari tadi nggak pakai ayat, lu mana ayat lu tunjukin. Mana ayat lu? Bilang Lu yang bodoh, lu 71. Kristen bodoh. Makanya gua kasih tahu sama lu nih. Di sini dikatakan untuk diantaramu yang tidak melewati sirat. Hal ini bagi Tuhanmu adalah ketentuannya sudah ditetapkan. Ayat 72 ini penjelasannya. Berarti kalian kan Ini penjelasannya, monyet, diem dulu. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa gimana nih? Dia orang yang bertakwa di sini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal monyet, diam dulu. Engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Di sini kata Allah nih. Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah nih. Nggak percaya? Nih gue kasih tahu lagi. Nih. Sahadat pula kau nih. Ini kitab lu nih, pakai bahasa Arab nih. Wa hazihi hayat. Sorry, di ayat yang ketiga. Kan makanya lu kan goblok. Ini kan Bible. Nih, gue tahu. Ini Bible lu ini gobloknya lu. Ini goblok nih Bible. Ini Bible. Nih, gue kasih tahu nih. Iya lu diam berisik. Ini Bible. Gue kasih tahu nih, tuh Fandik nih gue keluarin, tuh. Ngarang ya, ayat ketiga. Wa hazihi hayatil aidiyah. Ini Bible lu bilang karang. Bukan, itu ini Bible lu. Karang bebas kok. Bukan. Oh, gue gantiin ke terjemahan baru. Tuh. Ini Bible bukan? HP itu HP. Bukan. Mak lu bunting, tau gak lu? Mak lu bunting sama anjing, tau gak tuh? Nih. Ya. Ini bukan Bible. Hanya itu. 71 itu dulu kita bahas. Iya. Ya, 71 ini yang namanya takwa itu adalah, dengar dulu monyet. Yang namanya takwa itu adalah Yohanes 17 ayat 3 menyatakan Allah itu adalah Tuhan satu-satunya dan Yesus adalah utusan. Seperti ini dikatakan takwa. Lalu dikatakan lagi di 1 Timotius, diam dulu, gue kasih tahu sama lu nih, gue ajarin. Gue pakai ayat. Lu pakai congor sama isi pantat lu ditaruh kepala, makai tolol lu. Gue kasih tahu sama lu. Kebalikan itu kayaknya. Anda sendiri nunjuk. Anda sendiri nunjuk ke gigi sendiri. Nih. Yang masuk surga yaitu apa? Hanya Islam. Karena kamu juga itu adalah umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir diturunkan untuk seluruh umat manusia. Makanya manusia itu dipanggil apa? Ya ummati, umatku. Ketika Allah memanggil ya seluruh wahai manusia, wahai seluruh umat manusia, wahai mukmin, seluruh umat yang beriman, itu dipanggil seperti itu. Nah, kalian dipanggil apa? Wahai domba-domba. Binatang. Ya gimana? Silakan. Jadi intinya gini, kita kan punya tiba-tiba inti gak tuh? Dia nanya, dijawab langsung inti sama dia. Darah Yesus. Iya. Amin, darah Yesus. Jadi di abang kan ada jaminan keselamatan, di kami juga ada jaminan keselamatan. Sebenarnya poinnya udah ada tuh, ya kan? Nah sekarang tinggal cari celah-celahnya aja. Jaminan keselamatan. Coba uraikan jaminan keselamatan yang Anda katakan. Kami mencari kesalahan di orang situ gitu. Oh, Anda mencari kesalahan?
Mohon maaf Bu, kami tidak pernah mencari kesalahan, tapi kesalahan itu tertera di dalam Bible-mu. Ketika Yesus mengatakan aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Paulusmu mengatakan apa? Yesus mengambil jalan dengan cara jalan terkutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah anak manusia yang tergantung di tiang salib. Nah, ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel, maka sinkron dengan Al-Quran saya, Oisqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Jadi ternyata Yesus itu diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel. Itu perkataan Yesus. Lantas siapa yang memerintahkan untuk keluar dari bangsa Israel memberitakan Injil? Dan Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan kalian telah mengutus utusan kepada Yohanes, walaupun kesaksian itu benar, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar kalian memperoleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 5 ayat 36. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu adalah syahadatnya Yesus. Yaitu apa? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kenapa Yesus tidak menginginkan ketika dia menyampaikan sesuatu kepada muridnya, lalu muridnya menyampaikan kepada sesuatu dengan orang-orang lain? Yesus tidak menginginkan itu. Karena apa? Karena kebenaran datang dari mulutnya, yaitu Injil. Makanya Yohanes 17 ayat 8 mengatakan, segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka menerima dengan baik dan benar. Tidak menyiarkan, tidak ada yang memerintahkan untuk menyiarkan, tidak ada. Makanya Yesus mengetahui, memahami betul bagaimana ketika orang, sesuatu yang disampaikan, lalu orang ini menyampaikan lagi ke orang lain, pasti ada sesuatu yang berubah. Maka dari itu Yesus mengatakan, aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri. Kalau cuman geleng-geleng yang kamu bisa, maka kapan kamu akan memakai akal? Coba bantah pernyataan saya. Ya kalau kita kan beda. Logikamu kan. Jangan bilang beda. Beda. Jangan bilang beda. Oke, sekarang saya tanya, perbedaan Injil dengan Bible apa? Bisa kamu bedakan? Apa bedanya Injil dengan Bible? Injil itu bang kabar baik. Kabar baik. Kalau Bible? Ya. Kabar buruk. Diam dulu. Jadi mencakup semua. Mencakup semua Injil apa? itu perjanjian lama, perjanjian baru. Siapa yang berjanji? Ya Tuhan lah, siapa yang mau janji lagi? Oke, pelan-pelan kita uraikan akal pikiranmu. Sepakat tidak ketika ada manusia yang menuliskan sesuatu lalu mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan? Sepakat tidak? Bentar dulu, apa tadi? Ketika ada seorang manusia menuliskan sesuatu lalu dia mengatakan bahwa ini adalah firman dari Tuhan. Manusia menuliskan, ini memang perkataan dari Tuhan. Oke, perkataan dari Tuhan. Maka tersesatlah manusia ketika ada yang menulis sesuatu lalu mengatakan bahwa ini adalah dari Tuhan. Betul? Lah, Quranmu sendiri siapa yang nulis? Oh, kita uraikan nanti. No. Jawab dulu sekarang, siapa yang nulis? Manusia. Siapa yang cetak sampai detik ini siapa yang cetak? Manusia. Ya udah. Kenapa? Sebelum dituliskan dari Allah kan? Sebelum dituliskan, Tuliskan? sebentar. Sebelum dituliskan Al-Quran sudah dimaktubkan, yaitu apa? Dzalikal kitabula, kitab. Tidak ada keraguan-raguan di dalam kitab ini. Kamu tahu kitab itu apa? Sebuah buku. Sekarang saya tanya, ketika Paulus waktu di penjara dia menuliskan surat Roma kepada bangsa-bangsa Roma yang beriman kepada Yesus, dia menuliskan. Lalu apa urgensinya? Paulus menulis surat lalu mengatakan Roma 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Apa urgensinya Paulus mengatakan hal itu? Apa urgensinya Yesus memberi ayat-ayat kepada apa yang dia tuliskan? Itu surat loh. Ayo. Al-Quran, Iya, Al-Quran itu kalau ada yang mampu. Surat untuk tujuan kemana tuh? Kutanya dulu. Tujuan Dia kepada bangsa Roma. Orang-orang Roma yang meyakini Yesus ada. Nah, surat Paulus untuk bangsa Roma kan, betul ya? Surat Paulus, lantas kenapa ada ayatnya? Lantas Ya, kenapa sama, ada Bang. ayatnya? Kalau di situ juga hadis-hadis penerangan para ulama kan? Kenapa? Ya udah, sama itu perhalnya. Apa ya udah tiba-tiba? Apa? Hadis-hadis itu karangan para ulama. Jadi siapa yang bilang karangan para ulama? Itu siapa bilang karangan para ulama? yang penting enggak itu Lu yang penting bahasanya yang itu penting. Tafsirannya, tafsiran dari Al-Quran. Lu kok tafsiran?
Ya udah, berarti itu Ya kok ya pure udah. bukan pure dari Al-Quran. Itu intinya. Dah. Siapa yang bilang hadis itu? Siapa yang bilang hadis itu adalah buah dari Al-Quran? Berarti kalian percaya hadis nih ceritanya? Gak percaya Al-Quran? Percaya hadis itu ada. Ayo lu, berusaha sama Al-Quran Terus? kalian. Loh, Al-Quran itu adalah kebenaran utama. Al-Quran itu adalah rujukan umat Islam. Nah terus tadi sebelum Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ikutilah Allah, ikutilah Rasul, dan ikutilah ulil amri. Ayo. Ya untuk apa di situ? Ya untuk memperkenalkan bagaimana Nabi Muhammad SAW, apa perkataannya, apa yang dia Siapa yang ucapkan. ngarang? Siapa yang ngarang? Tidak ada yang mengarang. Itu dituliskan. Bang, jujur kenapa bang? Jujur kenapa? Siapa yang Lah ngarang? jujur tidak ada yang mengarang. Siapa yang bilang mengarang? Bisa kamu berikan saya bukti satu bahwa hadis itu dikarang? Ayo coba, jangan cuma congor aja. Bukan gitu bang. Kalau lagi nih hadis itu udah Jangan cuma congor. Buktikan kepada saya bahwa hadis itu dikarang. Di mana? Jangan bahasa-bahasa kasar di komentar, weh. Jangan bahasa kasar, weh. Halo? Kau jawab dulu itu, Pak. Apa? Buktikan kepada saya bahwa yang keluar dari congormu itu, hadis itu adalah karangan manusia, karangan ulama. Coba buktikan. Ya karena ada di Al-Quran gitu loh. Loh, apa yang ada dalam Al-Quran? Kalian percaya Apa hadis yang ada? nih? Percaya hadis. Kalian bilang nggak ada di, buktikan datanya yang ada di Al-Quran. Jadi Apa sih ini orang? karangan manusia. Assalamualaikum Kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja Bang Rasid. Gini Bu Reka kalau nggak ngerti apa itu Al-Quran, apa itu hadis, tanya aja mending. Bang, apa itu Bang Al-Quran, apa itu hadis? Jangan menjelaskan kemudian diminta buktinya, Abang nggak bisa kasih bukti gitu loh. Lebih baik kan tanya tuh, Bang Al-Quran itu apa sih, hadis itu apa sih? Nah, tanya aja sama Bang Rasid. Itu lebih baik daripada Abang menarasikan, hadis itu adalah karangan ulama, tapi Abang nggak bisa kasih bukti, gimana tuh? Ya tanpa harus bukti, udah tahu kok. Lah itu namanya ngawur namanya itu. Wah, ini. Itu namanya congor. Itu namanya congor. Cuman mulut lebar tapi nggak tahu apa-apa, cuman ngawur. Sama situ juga tadi mengatakan kan, kita Apa? Paulus segala macam ini. Ya udah situ juga congor. Saya bisa membuktikan. Paulus di penjara betul. Betul tidak kalau Paulus waktu itu di penjara lalu dia menuliskan kitab Roma? Ayo. Halo, saya bisa buktikan. Kamu bisa buktikan apa? Tafsiranmu sendiri. Maka beginilah betul kata Al-Quran. Ketika manusia tidak memiliki akal, maka tahu malu pun dia nggak ngerti apa itu malu. Hanya bisa berbicara tapi nggak ngerti apa yang dibicarakan. Itulah Al-Quran kebenarannya. Coba. Ketika manusia tidak berakal, maka mempermalukan dirinya adalah sesuatu yang tidak begitu penting dalam hidupnya. Mempertunjukkan wajahnya di depan 4.000 manusia, tetapi dengan cengengesan mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis itu entah apa yang dia katakan, tapi tidak ada literasi yang dibawakan. Tetapi saya mampu membuktikan bahwa betul tidak, Roma itu tulisannya Paulus. Lantas kenapa diberi ayat? Bukankah ayat itu hanya untuk kitab suci? Apa? Mau ngomong apa? Tulisan Paulus, tulisan Nabi Abraham, tulisan apa tiba-tiba jauh banget Paulus ke Nabi Abraham? Apa? Mazmurnya si Raja Daud juga. Itu tulisan manusia. Apa sih? Apa? Itu semua cakupannya. Bahkan Tulisan Abraham. Jadi aku jelasin dulu nih. Ya. Di dalam kitab suci itu semua. Aduh, ada nggak makhluk abstrak yang lainnya yang bisa dinaikkan? Kok beginian? Apa kayak beginian? Nggak punya otak sedikit pun. Minimal kalau berdiskusi itu punya sedikit wawasan, sedikit wawasan gitu loh. Biar bukan cuma cengengesan, geleng-geleng, tapi nggak ngerti apa-apa, sok cuma mau bicara, gitu loh. Udahlah mempermalukan diri, mempermalukan Kristen. Ya apa? Saya sudah memperjelaskan. Sekarang saya sudah menjelaskan apa yang Anda tanyakan. Ayo. Ya, aku udah cukup utarakan yang saya tahu. Apa yang Anda tahu? Tidak ada pengetahuan yang kami ketahui di sini. Yang Anda katakan? Apa pengetahuan Anda yang kami dapatkan? Bukan kami diskusi itu untuk edukasi. Ya, ini dari panutan saya ya, Edis ya. Panutannya Edis. Panutan Edis. Parah Yesus. Pantesan kau kesasar panutanmu Edis. Dalam logik dia Al-Quran nggak ada.
Edis kok jadi panutan makanya kesasar terus. Panutan dalam Terus, apologi. Coba kalau memang nggak ada manfaatnya ganti pemain aja. Ini ada yang di bawah tuh banyak banget yang mau Ini naik. nggak mampu jawabnya kan. Nah, turun Ini ada Dumaria. Halo. Iya ngapain? Ya halo kakak Dumaria, kakak Iya. Dumaria bisa buka Halo, cam Kak nggak? Demaria. Oh, ini aku lagi makan nih, lanjut ya nih. Iya deh Oh, aman aku deh. Aduh, baru apa? Belum bisa buka cam. oh nggak bisa kak, kakak sudah bisa buka cam kok. Silakan kakak buka. Saya sudah lihat kakak bisa buka cam. Sini wajib buka cam kak. Soalnya kalau nggak buka cam nanti ngasal nanti sembarangan nanti kalau ngomong. Ya, Oke. silakan kakak buka cam. Kenapa? Nah mantap. Oke Ini kakak. kenapa dikatakan ini Kristen salah? Oke, ini tema yang saya usung hari ini ya kak. Ya. Saya mengatakan Kristen salah itu sebentar. Salam kenal dulu buat kakak Dumaria ya. Ya. Gini kak, saya mengatakan Kristen salah itu karena saya sudah 6 tahun berdiskusi dengan umat Kristen. Saya tidak pernah menemukan kebenaran dari semua statement Kristen, termasuk statement-statement yang fundamental. Contoh, seperti tentang ketuhanan, tentang keselamatan, tentang hukum-hukum, dan tentang informasi dari orang Kristen. Mungkin kakak bisa menunjukkan ke saya ada kebenaran dari Kristen, mungkin silakan kakak sampaikan dan kakak jelaskan ke saya. Silakan kak. Ya. Tuhan itu satu. Tuhan Iya. satu. Tapi 3 hakikat. Berarti 1 atau 3 kak? 1 Tuhan, 3 hakikat. Mengerti lah? Iya berarti 1 atau 3 tuh. Hakikat kakak tahu artinya? Oke kakak jelasin ya. Saya tungguin ya. Nah, hakikatnya itu 1. Logos. Apa itu logos? Itu logos. Logos itu adalah firman-Nya yang turun dari surga. Ya. Kedua, grafe. Apa itu grafik kak? Grafe itu adalah tulisan, ucapan yang dia tuliskan, ya, ucapan dia. Dia Oke. sendiri. Mm-mm. Yang ketiga, rema. Rema. Tahu rema? Rema itu adalah dia sendiri. Jadi yang Tuhan rema, logos atau grafik kak? Logos itu adalah seumpamanya itu logos itu firmannya itu yang dia hadapkan ke badan dia sendirian, firmannya itu yang ucapannya. Nah, dan rema itu adalah buku yang dia tulis, yang ditulis oleh murid-muridnya. Nah, dan grafe itu apa? Grafe itu adalah suaranya, apa yang dia ucapkan, itulah yang terjadi, yang ada di buku itu, yang dia ucapkan sudah ada di buku itu. Ya, Itu yang adalah Tuhan yang mana kak? Jadi 1 Tuhan, 3 buku. hakikat, bukan buku, hakikat. Terus? Enggak, saya gini kak. Grape ini jadi apa grape? Grape jadi apa? Oh logos dulu. Logos itu jadi apa? Firman dia, firman Oh yang logos itu firman. seperti dirimu. Aku Bisa tak kamu bernapas tanpa udara? ya nggak bisa. Nah, itulah sebagai firman dia. Apanya yang firman hidung atau udara? Diri kamu. Kedua, bisa Ya tak kamu berdiri tanpa tulang dan rusuk tanpa ladat? Bisa tak? enggak. Itulah diri dia sendiri. Apa yang dia itu tulang? Nah, Oh jadi Tuhan kakak itulah dia tulang. sendiri, tubuh dia, badan dia yang sebagai manusia. Hah? Saya jelas Kak Dumaria nggak bisa dijelasin, ini susah loh. Eka diam dulu. Saya paling nggak suka loh. Saya lagi ngomong sama orang yang terhormat ini loh. Ibu ini buka cam. Saya menghargai. Turunin hewan satu ini, turunkan aja. Saya menghargai orang Kristen yang naik ke sini untuk Saya menjelaskan, dari tadi untuk bicara menunjukkan mana ternyata yang benar. panutannya Edis. Ya, Najis. kakak ini lagi menjelaskan agamanya. Kami umat Islam itu diperintahkan adil. Saya dengarkan dulu. Cuman karena saya nggak punya Roh Kudus kan saya nggak ngerti kan Eda. Saya kan cuma tanya kan Eda. Jadi Eda yang Tuhan itu grape, logos atau rema Eda? Ketiga-tiganya dia diri sendiri. Ketiga-tiganya itu. Oh jadi tiga-tiganya itu berubah jadi orang. Satu manusia seperti dirimu sendiri, seperti diri aku sendiri. Pikiran, otak, badan,
dan hati. Kak, tadi kan logos, grape, Kak. Kenapa pikiran dan otak kan? Kita jangan kan tadi logos, grape, rema, ah? Oh, pikiran itu adalah firman itu kan? Oh, bukan. Nah, Bukan, Kak. Pikiran akal itu bukan adalah firman, Kak. Firman. Oh, Firman. akal firman. Ya, betul. Nah, seperti itulah Yesus satu badan, tiga hakikat. Badannya nggak ngerti, Kak. Satu badan tiga hakikat. Sudah Iya. mengerti sudah. Kami Iya, ini, sudah. Kami ini itulah satu. Oh. Tuhan. Daripada kalian Muhammad itu dari mana asalnya? Dari Arab. Nah, dari Arab kan manusia dia kan. Iya. Makanya Muhammad itu mati kekal. Tidak hidup kekal seperti Yesus. Pertama, Kakak sudah memfitnah ajaran Islam. Kakak Dari sudah mana? melakukan penistaan agama. Dalam undang-undang penistaan agama, salah Ya. satu bentuk penistaan agama Dari adalah mana? memberikan tuduhan terhadap agama orang lain tanpa bisa membuktikan. Kakak bilang Nabi Muhammad mati kekal. Sementara dalam kepercayaan Islam, semua manusia akan dibangkitkan kemudian. Kakak telah memfitnah Nabi Muhammad SAW. Saya tunjukkan data kepada kakak bahwa Nabi Muhammad akan dibangkitkan. Kakak telah memfitnah ajaran Islam. Kalau saya tidak memfitnah, saya katakan Kristen salah, buktinya kakak. Dari tadi saya bersabar, kakak bilang grape, logos. Kakak ngerti nggak logos artinya apa? Jangan memancing kami umat Islam di sini. Sok tahu ngomong sembarangan. Kayak udel lah yang ngomong dari tadi. Grape, logos, hantu belau yang kau baca. Nabiku pula kau bilang mati kekal. Jangan kau banyak bicara kalau kau nggak ngerti apa-apa, Kak. Aku hargai kau dari tadi loh. Tapi kau di sini menunjukkan kebodohanmu. Apa grape? Apa logos? Apa rema? Yang kutanya Tuhan kau siapa? Kok nabiku? Jangan kau pancing-pancing aku emosi. Kau bilang nabiku mati kekal. Tuhan kau yang mati kekal. Mana Tuhan kau sekarang yang hidup itu? Tunjuk sama aku Tuhan kau yang hidup. Silakan Marahlah kau penghina agama orang kau. Kalau aku mengatakan Kristen salah, contohnya kau ini. Susah. Orang ajar dari tadi dikasih kesempatan menjelaskan malah nuduh-nuduh. Nabi Muhammad itu nggak mati kekal. Nabi Muhammad akan dibangkitkan. Ada datanya. Sekarang kutanya sama kau, Tuhan kau hidup nggak? Gimana? Gimana? Yaudah, mana Tuhan kau yang hidup? Tuhan kau yang hidup mana? Tuhan aku yang hidup dalam kepercayaan saya sendiri. Mana Tuhan kau itu? Tunjukkan sama aku sekarang Tuhan kau. Aku sendiri. Mana Siap. Tuhan kau? Apa kata Yesus? Aku tanya mana Tuhanmu. Dari tadi disabar-sabarin ngomong malah. Kalau kau tak mampu membela agamamu, jangan kau bicara sesuatu yang gak jelas. Aku mampu mengatakan agama kau salah, karena aku punya datanya. Pertama kau bilang grape, logos, grepe-grepe yang ada. Apa grape? Grape artinya apa? Apa grape Grape itu artinya? artinya scripture, tulisan. Kau malah Ngomong bilang dari tadi apa dari tadi? dihargai kok malah menghina kok. Jangan kalian Jelasin pancing lagi. kami umat Islam. Memangnya kami ditampar pipi kiri kasih kanan. Ku dengarkan kau ngomong sembarangan tentang agamamu. Ku izinkan kau bicara gabrul. Pasti Kau ini apa? Kalian ini MPD orang Kristen ini loh. Saya tanya, Tuhan kau yang satu-satunya itu siapa namanya? Yesus. Nah, Tuhan kau itu apa? Grape, logos, atau rema? Tiga-tiganya, satu badan, satu tubuh, tiga hakikat. Itulah Arti hakikat itu apa? Arti hakikat apa artinya? Itu adalah itulah logos. Rema dan Apa? Laku ini grape. mama kau Kak. Kau bawa-bawa sama begini. Kau aja udah capek kan menghadapi. Saya baru dengar Kristen ngejelasin Tuhan itu tiga hakikat, Logos, buset. rema, apa-apa. Saya hargai lo dari tadi lo. Tapi kok kalau aku mengatakan Kristen salah, diam kau. Mama kau Eka, kau bawa bapakmu ke sini sekalian Eka. Dengarkan kalian baik-baik ya. Ini Komal Islam. Di Komal ini kami membuat judul Kristen salah. Nah, aku cuman mau kalian tunjukkan kebenaran itu mana. Itu judul. Ini yang kita perdiskusikan. Ketika kalian mampu menunjukkan ada kebenaran di Kristen, kami kasih kalian kesempatan. Dari tadi kalian bicara rema, logos, grepe. Apa grape, logos, rema itu? Apa kaitannya? Siapa bapak-bapak gereja kalian yang menjelaskan tiga persona itu grepe sama rema? Itu bukan transpersonal, itu transsubstansia malahan kembali dia. Sembarangan aja mama sih. Kau turunkan mama mereka. Istilah-istilah dari bahasa Yunani diambil. Enggak, Grape itu pun penjelasannya salah. Grape itu adalah tulisan, bukan Iya. ucapan. Itu pun udah salah dia. enggak Kalau dia di ini dalam penghujat Islam sebenarnya. Mereka Yang ini penting sebenarnya dia ngomong. penghujat. Mereka Yang bicara penting dia Nabi Muhammad ngomong. mati kekal. Sama gitu ke kan. anaknya. Lihat aja anaknya tadi. Dari tadi congor gua bebusa, tahu-tahu ternyata junjungannya Edis binatang.
Enggak gini loh ya, kalian kan Kristen-Kristen yang minoritas yang konon katanya tertindas ini, yang paling menderita sealam semesta ini kan, pada kelakuannya kayak setan ya kan. Ketika kami izinkan menjelaskan agama kalian, jelaskan. Kau ngomong apa aku nggak dengar kau, bibir kau aja yang melebar-lebar dari tadi. Udah aku dia. Kau karena menghujat nabiku di sini, kau bilang nabiku mati kekal. Tuhan kau mati, hidup mana dia? Di kantong. Menyediakan tempat bagi Diizinkan menjelaskan agamanya. Kalau aku justru ingin tahu kenapa Kristen dikatakan benar, alasannya nggak ada. Aku tengok. Diam dulu kau Eka. Kau mamak, kau pun kau bawa ke sini. Udah tahu aku paling muak lihat mamak-mamak NPD-nya akut gini. Dengarkan kalian baik-baik ya. Nih dengarkan aku. Aku sebagai seorang muslimah itu belajar 6 tahun. Secara otodidak dan experience-ku, pengalaman pribadiku menghadapi pendeta kalian. Nah, ketika kalian umat Kristen mengatakan agama kalian begini begitu, kalian bantah sendiri. Makanya aku katakan Kristen salah. Dalam segi apa? Segala aspek. Konsep ketuhanan secara matematik salah. Katanya 3. Apa? Secara esensi aja kalian salah. Tolong tunjukkan, jelaskan secara definisi apa yang dimaksud dengan hakikat. Kalian ngomong hakikat. Kalian itu bicara tapi nggak ngerti dengan apa yang kalian ucapkan. Apa? Coba kau Dumaria, kau jelaskan dulu Eda, apa arti hakikat? Ya, kau bilang Nabi Muhammad mati kekal. Apa urusannya Nabi Muhammad dengan Tuhan kau? Nanti dulu kita bahas Nabi Muhammad. Kau bertanya aja sama aku. Coba kau jelaskan sama aku dulu. Tuhan, apa arti hakikat? Hakikat itu adalah 3. Hakikatnya 1. Sejak kapan hakikat itu adalah 3? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin kau Eda kalau hakikat itu 3? Sambar petir ton. Yang ngajarin hakikat itu 3 siapa Eda? Udah diam biar ku ajarinnya dulu ya. Nah ini teman-teman, kalau orang-orang ini bicara seenak udelnya aja, yang terjadi itu rusak peradaban. Hakikat itu dari kata hak. Udah diam dulu kau Duma. Diam dulu lah, kau nggak ditanya hakikat, kau 3 pula hakikat katanya. 3 itu jumlah angka. Hakikat Sebenarnya. itu dari kata hak. Hak kok. Ada kof belakangnya, hak kok. Artinya apa? Benar. Maka hakikat artinya keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Esensi. Karakter sesuatu yang menjadi dirinya sendiri. Itu sifatnya. Contoh, Tuhan itu punya sifat apa? Intinya apa sih? Tuhan itu memiliki sifat ketuhanan. Yang kutanya itu Tuhanmu ada berapa? Kau bilang 1. Yang 1 yang mana? Logos, rema kau bilang tadi. Logos lah, rema lah, grape lah. Sepanjang diskusiku. Kan sudah aku bilang. Tuhan itu 1, badan dia 1, tapi 3 hakikat dia. Hakikat itu artinya apa? Hakikat artinya apa? 3 hakikat lagi 3 hakikat. Hakikat artinya apa? Kau yang longor muka kau pun longor. Udahlah longor kok pede pula kau. Udahlah botol banyak pula bicaranya. Hakikat aja nggak ngerti. Kau longor. Hakikat artinya apa? Kau penyembah roh. Kau penyembah roh. Kau penyembah manusia berkelamin kau. Penyembah roh kau. Penyembah pneuma. Penyembah roh. Animisme. Penyembah pneuma. Ya teman-teman, tap layar di share, posting ulang. Ini- Yang belum follow silakan follow Posting, teman-teman. guys. Posting Penyembah- ulang, penyembah follow roh, saudara. Di follow akun Kata Penyembah Bible roh. yang ada di bawah itu, yang di sudut Kata Bible 08. Kalau akun ini rungkat, pindah ke sana teman-teman. Ayo semua follow.